Tolong dimunculkan. Ya, sama nunggu yang lain, Ibu mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ustadz Zaki, terima kasih atas bergabungnya di Zoom pada hari ini Rabu tanggal 22 September 2021. Anak-anakku semua, sebelum materi kita mulai, terima kasih Bu Hani, belum bergabung kayaknya ya. Bu Hani, Assalamualaikum Bu Hani. Bu Hani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kita nanti bisa lancar semuanya ya Bu ya. Ya, amin. Anak-anakku semuanya yang Ibu hormati, hari ini adalah waktunya materi atau pembelajaran pendidikan agama Islam atau Al-Islam. Mari kita mulai dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua ngikutin ya, Nak? Anak-anakku semua ngikutin ya, Nak? Dengar Ibu enggak? Dengar Bu. Nah, ayo kita ngikutin semuanya. Kita mulai lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya, selamat bergabung di Zoom ini walaupun kita lewat virtual atau lewat Zoom seperti ini, tetapi alhamdulillah anak-anakku dalam keadaan sehat ya Nak ya. Semuanya sehat walafiat. Semoga seperti itu Bapak, Ibu, Ayah, Papa di rumah juga sehat saja. Alhamdulillah kita ketemu dalam materi Ibu Al-Islam. Jadi Ibu juga senang sekali ketemu kalian walaupun lewat Zoom ya. Yang Ibu pelajari hari ini yaitu tentang bab 3, tentang taat atau apa? Bab 3 apa Nak? Apa? Berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Ya. Sebelum pelajaran ini dimulai, tadi pagi sudah kamu laksanakan ibadah sholat subuh sudah ya? Subuh sudah. Nah, tadi diawali dengan sholat subuh, terus sholat duha udah ya? Udah. Pembiasaan tadi tadarusnya surat apa? Al-Adiyat. Al-Adiyat ya. Oke, jadi anak-anakku semuanya pembiasaan ini harus dilaksanakan setiap hari ya, tetap termasuk sholat subuhnya kecuali yang berhalangan ya, seperti itu. Jadi mengawali dari materi kita tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Berbakti kepada kedua orang tua ini termasuk akhlak yang mulia, akhlakul karimah, ya. Di dalam bahasa Arabnya itu birrul walidain, ya, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi termasuk wajib berbakti kepada kedua orang tua, ya. Ibu awali dengan yang pertama adalah jasa orang tua kepada anaknya, ya. Yang pertama, tolong dibuka bukunya, tolong dibuka anak-anakku semuanya, tolong dibuka bukunya yang ada
di depan kamu. Udah kamu lihat? Halo, anak-anakku, udah dilihat, nak? Sudah, Bu. Udah. Bawa semuanya. Sudah. Bukunya dibawa semuanya. Disiapkan, Mas Tipu, disiapkan semuanya. Halo, Sudah, Bu. anak-anakku. Udah ya. Jadi, yang pertama adalah jasa orang tua kepada kita atau kepada anak. Yang pertama, apa itu di situ? Yang pertama jasa orang tua kepada anak. Apa coba? Ada yang tahu? Jasa orang tua kepada anak yang pertama adalah apa? Ayo, nggak ada bukunya deh. Penuh susah payah, kemudian Yang pertama, ditaruhkan nyawanya. yang pertama ibu mengandung. Ibu mengandung. Yang mengandung kamu siapa? Ibu. Seorang ibu, nggak ada. Ayah itu mengandung, tidak ada. Jadi ibu yang mengandung kita selama berapa bulan? Selama 9 bulan. 9 bulan. Terus di situ pertama adalah mengandung dan menyusui selama 2 tahun. Ya. Hal ini firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat apa? Luqman ayat 14 yang berbunyi, siapa yang bisa, yuk? Siapa yang bisa, ayo. Jadi surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Siapa yang punya Quran terjemahan? Saya, Bu. Ya, ada? Saya, Bu. Nida masih bergabung sama Ibu ya, Nak. Setia sama Ibu ya. Tolong Nida, tolong dibacakan tadi surat Luqman ayat 14 yang tadi sudah dibaca Ibu. Tolong, Nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kalian artinya, Nak. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, ayat tersebut adalah berhubungan dengan jasa orang tua yang pertama, yaitu mengandung dan menyusui, mengandung bertatih-tatih. Yang namanya seorang ibu, mungkin kamu nanti menjadi calon-calon ibu, ya, akan mengandung dan akan melahirkan anak dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan apa? Dengan bertatih-tatih kalau kita mengandung, apalagi melahirkan, seakan-akan kita sudah nyawa kita sudah nggak ada. Mungkin kalian belum merasakan karena masih SMP belum. Nanti kalau sudah gede, insya Allah kamu akan punya suami atau punya suami dan akan mengandung. Bagaimana rasanya seorang ibu mengandung dalam keadaan susah payah, ngidam dulu biasanya, ya. Jadi mungkin ibu udah pernah merasakan, kalian belum pernah merasakan bahwa mengandung itu seperti ini, maka kadang-kadang masih berpikir begitu, begini. Apalagi melahirkan, ya, apalagi melahirkan anak. Ya Allah, seakan-akan kita sudah tidak punya nyawa lagi, ya, seperti itu. Tadi jasa yang pertama. Sekarang sesuai dengan surat tadi. Jadi kita tidak omong kosong, tetapi dijelaskan di dalam firman Allah surat Luqman ayat 14. Berarti ada dalilnya, ada pernyataannya di dalam Al-Quran. Ya, jadi bukan hanya omong kosong bahwa
ibu mengandung seperti ini, ibu melahirkan seperti ini. Tapi ya hal ini sesuai dengan firman Allah yang ada di surat Luqman ayat 14, surat yang ke-31. Ya. Jasa yang kedua, apa itu? Ya, Nak. Jasa yang kedua apa? Jasa orang tua kepada selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang. Tadi hubungannya dengan surat Luqman tadi sudah dijelaskan, mengandung, bertatih-tatih selama 9 bulan. Terus yang kedua adalah menyusui selama 2 tahun ya. Tapi tadi kalau misalnya anak yang pertama belum punya adik, masih bisa disusui dalam 2 tahun. Tapi kalau sudah punya adik nggak boleh disusuin lagi atau dalam keadaan hamil, berarti sudah lepas ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah memelihara kalian sampai siap untuk menjadi orang dewasa, tidak akan dilepas ya. Bapak Ibu tidak akan melepas kamu kecuali sudah bisa berdiri sendiri. Kadang-kadang kalian SMP masih dilepas sama orang tua enggak? Enggak. Makanya disiapkan. Kadang-kadang masih disuapin sama mama. Kenapa? Karena daripada nggak mau makan, lebih baik disuapin sama mama. Kata mama seperti itu. Itulah seorang mama. Kasih sayangnya, waduh, besar sekali terhadap anaknya. Sehingga ibu atau ayah menyiapkan kalian sampai nanti dewasa. Kapan sih Bu dewasa? Dewasa kalau sudah bisa mandiri, sudah bisa cari uang, sudah lah pokoknya bla bla beginilah gitu. Udah dewasa, udah bisa ngapa-ngapain sendiri, udah bisa tanggung jawab sendiri. Tapi namanya mama itu biasanya masih melihat kamu, masih membimbing kamu ya. Jadi seorang ayah akan membimbing kamu sampai kamu siap untuk menjadi hidup mandiri. Itu seorang ibu dan ayah. Biasanya nggak tega. Walaupun anaknya nakalnya kayak apa, ibu bapak nggak tega. Senakal-nakal anak pasti ibu bapak tidak tega untuk membiarkan kalian sendiri. Jadi yang ketiga ibu dan ayah masih apa? Yang ketiga tadi memelihara kita sampai siap untuk menjadi seorang yang mandiri. Merasakan nggak kira-kira kalian? Merasakan nggak kira-kira? Anak-anakku semua yang cantik, kira-kira merasakan nggak? Kalau ibu sampai hari ini, walaupun ibu bapak ibu sudah tidak ada, masih merasakan kasih sayang yang diberikan, terutama seorang ibu kepada diri ibu. Itu ibu yang merasakan, walaupun ibu sudah tua, tapi masih merasakan apa yang kasih sayang seorang ibu. Ya. Yang keempat, siapa yang tahu? Ayah dan ibu bekerja keras untuk memenuhi Ayah dan ibu bekerja keras untuk Ayah memenuhi dan ibu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah pagi-pagi buta sudah berangkat. Untuk apa? Untuk bekerja. Memenuhi kebutuhan keluarga. Jangan sampai keluarga ini tidak cukup ya uangnya untuk pembelajaran daripada keluarga. Makanya kadang-kadang ayah pagi-pagi buta sudah berangkat untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ibu mendoakan sama sholat duha, mendoakan, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan Bapak lancar, rezekinya bertambah, barokah, dan lain sebagainya. Itu doa dari seorang ibu. Nah, ibu ini kadang-kadang juga ikut kerja, kadang-kadang tidak. Kalau ayah, insya Allah adalah kerja. Ayah-ayah kamu kerja semuanya. Ibu-ibu kamu ikut mendorong, atau kadang-kadang ibu juga ikut untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya. Seperti itu, ya, apa enggak, Nak? Yang kamu lihat apa di rumah? Halo anak-anakku, bisa dengar ibu? Biasanya kalau di rumah bagaimana? Ayah kerja kan?
Iya Bu, ayah kerja untuk memenuhi kebutuhan yang ada di keluarga. Yang kelima. Ayo yang kelima. Ayah dan ibu memberi bekal pendidikan. Ayah dan ibu memberikan bekal pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kamu disekolahkan enggak sama orang tua? Sekolahkan. Iya, di mana? Di SMP Muhammadiyah 27. Dengan niat agar anakku paling tidak dengan niat orang tua biasanya bisa ngaji. Siapa tahu di Muhammadiyah diajarkan ngaji sama Bu Afifah. Iya enggak? Tapi kadang-kadang kamu nggak ngaji sama ibu. Ini banyak juga yang nggak ikut eskul ibu. Iya enggak? Ini Ibu jelaskan sekalian. Ya, kadang-kadang ada yang rajin banget, Bu, saya mau eskul. Ada juga yang ditelepon berapa kali juga nggak disautin Ibu, di WA nggak dibalas, ditelepon kagak diangkat. Kadang-kadang seperti itu, tapi Ibu nggak menyerah. Ibu masih tetap WA kamu, Nak, ngaji hari ini walaupun masih ikut 1, 2, 3 atau mau sudah Quran. Maka mari kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat agar kita bisa memenuhi apa yang diniatkan oleh orang tua kita. Yang keberapa sekarang, Nak? Yang ke-6 ya? Yang ke-6 apa yang ke-6? Ayah dan ibu memberikan kasih sayang. Ayah dan ibu memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta Dan balasan. ibu memberikan kasih sayang tanpa pamrih alias ikhlas. Keikhlasan itu melebihi dirinya sendiri. Contoh, ayah ibu tidak makan. Kira-kira kamu dikasih makan apa enggak? Dikasih. Kasih. Itu yang dirasakan Bu Afifah. Ya, jadi walaupun Bu Afifah nggak makan, yang penting anak saya makan. Tapi insya Allah semuanya makan karena ayah tadi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Iya nggak? Iya nggak, Nak? Iya nggak kira-kira? Iya. Walaupun mama makan pakai garam, kamu dikasih makan ayam sama sayur. Walaupun sayurnya sayur toge, sayur bayam, sayur kangkung, dan sayur-sayur yang lain. Nah, jangan meremehkan sayurnya. Yang penting vitaminnya banyak. Ibu tanya, tadi udah sarapan belum? Udah, Bu. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan jasa-jasa itulah makanya berbakti kepada kedua orang tua disebutkan dalam surat, yang tahu, surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Coba Hawa, ada nggak Hawa? Hawa ada nggak Hawa? Iya, Bu. Ada. Tolong Nak dibaca dulu, Nak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Ibu baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa'fid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Masih kamu? Tolong Nak terjemahannya dibacakan sekalian agar kita tahu apa maksud dari ayat surat Al-Isra ayat 23 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkan kepada kedua perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Anak-anakku semuanya, ayat tersebut ternyata apa sih maksud dari ayat tersebut? Ayat atau surat Al-Isra tadi, ayat 23, 24 tadi. Coba, siapa yang tahu? Nida? Mungkin tahu, Nida? Nida? Jangan sesekali kita berkata kepada orang tua. Ya, ada jangan sekali-kali kami atau kalian berkata kepada kedua orang tua. Satu. Yang kedua? Yang kedua? Tadi di atas adalah jangan sampai menyembah selain Allah, yang pertama. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila kamu diikutin oleh kedua orang tua, karena orang tua sudah tua, sudah renta, tidak boleh mengatakan dengan perkataan atau membentak-bentak terhadap kedua orang tua. Kira-kira susah nggak seperti itu? Kira-kira susah nggak berbuat baik terhadap orang tua itu? Kadang-kadang luar biasa susahnya. Kadang-kadang luar biasa susahnya. Karena kadang-kadang kita diuji sama Allah. Sampai seberapa kita berbuat baik terhadap kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Kira-kira kita bisa nggak sekarang, Nak? Ya, kira-kira bisa nggak sekarang? Seperti itu. Ya? Kira-kira bisa nggak kita seperti itu? Kira-kira bisa nggak? Kita ngomong dengan halus. Seperti contoh, Mama, saya mau minta sesuatu. Kira-kira Mama bisa nggak memenuhi persyaratan saya? Bisa nggak ngomong yang seperti itu? Bisa, Nak. Kalau kita berusaha bagaimana caranya kita ngomong dengan seorang ayah atau seorang ibu, terutama seorang ibu dengan lemah lembut. Kadang-kadang sekarang nggak seperti itu, Nak. Contoh, banyak contoh yang kita contohkan mungkin di YouTube itu sekarang kesopanan terhadap orang tua itu tidak ada. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai anak-anakku seperti ini contoh. Ada yang minta motor, ternyata bapak ibunya tidak bisa memenuhi atau membelikan motor sehingga orang tuanya dibunuh. Ada nggak seperti itu? Kita lihat di YouTube, kadang-kadang ada yang seperti itu. Kadang-kadang warisan sedikit aja. Kadang-kadang bisa memenjarakan kepada orang tua. Ada yang seperti itu, tapi insya Allah nggak di sini.
Insya Allah nggak terjadi pada anak-anakku di SMP Muhammadiyah 27. Insya Allah tidak. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Karena itu termasuk durhaka terhadap orang tua. Hadisnya seperti ini. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi suhtul walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Sebaliknya, kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua. Naudzubillah, jangan sampai murka terhadap orang tua. Kata Allah bahwa murkanya Allah itu adalah tergantung dari murkanya orang tua. Mudah-mudahan anakku selalu diridhai oleh orang tua. Dan kalian juga sebagai calon-calon seorang ibu, terutama anak-anakku yang perempuan, besok kalau sudah punya anak, jangan sekali-kali kamu ngomong yang tidak terhadap anak, karena mungkin akan kejadian. Tadi hadis tadi ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi suhtul walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Sehingga apa-apa saya minta ridhonya ya. Misalnya Hawa mau sekolah, Hawa mau apa, Hawa mau ada kegiatan, Hawa mau apalah gitu. Saya minta ridhonya ya Ma, agar Allah juga meridhoi. Ya, seperti itu. Ucapkanlah dengan kata-kata yang bagus. Ucapkan dengan kata-kata yang bagus. Jangan sampai kita tidak diridhoi oleh orang tua. Jangan sampai kita tidak diridhoi oleh orang tua. Ya. Kita minta ridhonya orang tua. Sehingga kita akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya, kamu buka bukunya. Selanjutnya yaitu hak yang harus kita laksanakan ketika orang tua masih hidup. Iya, jadi apa? Hak yang harus yang wajib dilaksanakan ketika kedua orang tua masih hidup. Ketika orang tua masih hidup. Yang pertama adalah apa yang menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mentaati perintah orang tua selagi tidak melanggar hukum Allah. Apa maksudnya itu? Kita harus melaksanakan perintah dari orang tua. Misalnya, Ajra, tolong dong Mama beliin gula. Nggak taunya bukan beli gula, tapi beli yang lain. Boleh nggak seperti itu? Beli pulsa aja deh, nanti buat WA sama ini, gitu. Boleh nggak, Nak? Tidak boleh. Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kita jujur, beli gula ya beli gula, beli ini juga beli ini. Jadi kita selalu mentaati kepada kedua orang tua selagi orang tua tidak memerintahkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya yang laki-laki disuruh beli, misalnya, nih Nak, beli bensin aja, Mama mau pergi, misalnya. Dibeliin yang lain, minuman yang lain. Misalnya minuman-minuman keras. Boleh nggak kira-kira begitu? Nggak boleh. Jadi itu tidak boleh. Apalagi seperti itu. Tapi insya Allah anak-anakku SMP Muhammadiyah 27 nggak ada ya Nak ya? Nggak ada, insya Allah tidak ada yang seperti itu. Insya Allah tidak ada yang seperti itu. Insya Allah anakku jujur-jujur semuanya, apalagi terhadap kedua orang tua, terutama seorang ibu yang tadi mengandung, melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang Mama nggak mau kerja. Kenapa? Saya mengandung, lemah. Jadi saya menyusui anakku 2 tahun disusui, jadi aku tidak kerja dulu deh. Rela. Orang tua rela dengan ikhlas untuk melepas pekerjaannya demi anak-anaknya. Begitu nggak kira-kira, Nak? Iya nggak? Loh, kok nggak ada yang jawab? Ya, begitu nggak kira-kira? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang kedua, apa yang kedua? Berbakti dan merendahkan diri
kedua orang tua. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Tadi udah Ibu sebutkan bahwa kita ngomong seucapan aja kita harus berkata yang bagus, berkata yang sopan. Mama, saya mau pergi beli pulsa misalnya gitu. Atau Mama, saya mau berangkat sekolah, aku mau cium tangan dulu. Misalnya, ya enggak? Ya enggak? Kamu cium tangan enggak kalau sekolah? Ya, Bu. Iya, tapi habis cium tangan ke sekolah bener ya nak, jangan kamu belok yang kemana-mana. Ada juga yang peristiwanya ada juga seperti itu. Kadang-kadang, Mama, saya berangkat sekolah hari ini, doain ya Ma, nggak tahu berbelok ke yang lain. Ayo, kira-kira ada nggak anak ibu yang seperti itu? Enggak Bu, nggak di SMP Muhammadiyah 27. Cuman kadang-kadang aja iya. Jangan ya nak ya. Jadi anak baik-baik ya nak. Ya? Halo? Anak-anakku semua? Masih Iya, Bu. bergabung kan? Ya, kadang-kadang ada yang begitu. Jadi jangan sampai anak-anakku seperti itu. Karena itu menyakitkan hati orang tua. Sehingga kita tergolong hadis yang tadi ridhallah fi ridhal walidain wa suktullah suktul walidain. Jangan sampai seperti itu. Atau, Ma, aku mau berangkat sekolah. Atau pura-pura karena dia nggak pernah keluar, pura-pura begini, Ma, aku mau belajar bareng sama temen di rumah ini. Ternyata di rumah temen nggak ada. Berarti berbohong kepada kedua orang tua, bukan berbakti, itu namanya. Tetapi membohongi kepada kedua orang tua. Boleh nggak begitu? Enggak, tidak boleh seperti itu ya nak. Karena itu termasuk melanggar dari apa? Dari berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan untuk mereka. Ini bagi orang tua yang sudah tidak bisa untuk mencari nafkah. Mungkin ayah ibu kamu sekarang masih muda, kamu masih dalam pemantauan ibu kamu. Bukan kamu yang mantau ibu kamu, tapi kamu yang dipantau oleh ibu kamu. Ini mungkin berlaku untuk orang tua yang sudah tua, yang perlu dibantu oleh anaknya. Kira-kira kamu nanti kalau sudah tua, orang tuamu nggak makan, kamu biarkan aja? Enggak kan, nak? Enggak. Insya Allah Bu, saya akan merawat mama saya sampai nanti di akhir hayatnya. Itulah dikategorikan berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua perlu kita rawatin, jadi berbalik. Dulu kita yang dirawatin orang tua, setelah orang tua sudah nggak bisa mencari nafkah, berbalik kita yang harus memperhatikan kepada kedua orang tua. Yang tadi menyediakan makanan untuk orang tua. Kalau nggak bisa dalam keadaan sakit, berarti kita yang nyuapin. Kita yang membersihkan dan lain sebagainya. Siap nggak seperti itu? Ya, siap nggak kira-kira? Siap nggak? Siap. Saya berusaha Bu akan siap untuk berbakti kepada kedua orang tuaku selama masih hidup. Saya bahagiakan Bu orang tua saya, karena orang tua saya adalah yang mengandung saya, yang menyusui saya, yang membimbing saya, dan lain sebagainya yang kita paparkan di atas tadi, seperti itu ya nak. Oke. Selanjutnya yang keempat apa? Yang keempat apa? Mungkin kepada mereka sebelum meminta izin kepada mereka. Jika pergi tadi udah Ibu uraikan, Mama saya mau pergi sekolah, doain ya. Doain, aku minta ridhonya, begitu ya, biasanya seperti itu. Udah nggak usah lama-lama lagi. Terus yang kelima,
Memberikan harta kepada orang tua. Memberikan harta kepada orang tua. Tadi termasuk ngasih makan, termasuk ngasih minum, termasuk memelihara dia, dan lain sebagainya. Itu memberikan harta kepada orang tua yang diinginkan. Kalau anaknya siap untuk memberikan harta, ya silahkan kalian kasih harta selagi orang tua meminta sesuatu kepada kalian dan kalian juga bisa ngasih harta kepada kedua orang tua, karena itu termasuk berbakti kepada kedua orang. Tapi kalau berbakti kepada orang tua nggak harta aja, nah. Ucapan tadi, bakti tadi, misalnya kita membantu orang tua, kita membantu membersihkan halaman, kita bantu di mencuci piring, termasuk berbakti, bukan hanya memberikan harta kepada kedua orang tua. Yang keenam? Yang keenam apa? Membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Membuat apa? Keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang keduanya ridho kepada atau dengan apa? Membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang yang di apa? Cintai oleh mereka. Yang di apa? Yang dicintai mereka. Yang dicintai oleh mereka, yaitu berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh mereka. Siapa itu yang dicintai? Ya banyak lah, namanya orang hidup di lingkungan ya pasti banyak. Ya, seterusnya terusnya apa? Memenuhi sumpah kedua orang tua. Maksudnya apa itu? Memenuhi sumpah kedua orang tua. Itu contohnya seperti ini. Orang tua ya mungkin orang tua sumpahnya nggak sumpah yang jelek, tetapi kadang-kadang termasuk amanat ini. Bisa dikategorikan sumpah itu termasuk amanat. Contoh, nah besok kalau mama bapak sudah tidak ada, tolong harta yang ada di ini tolong dikasihkan ke masjid. Begitu. Kadang-kadang namanya orang tua, kadang-kadang seperti itu, ada amanat. Terus akhirnya orang tua meninggal, kira-kira amanat itu kamu sampaikan nggak? Ya. Sampaikan. Disampaikan. Kita dosa kalau tidak menyampaikan amanah. Jadi yang dimaksud dengan memenuhi sumpah kedua orang tua itu adalah termasuk juga amanat yang harus disampaikan kepada siapa tadi yang diamanati. Misalnya si Ajra, tolong besok kalau mama sudah tidak ada, duit yang ada di celengan ini kamu kasihkan ke masjid. Bisa nggak Ajra nggak ngasihkan ke masjid? Bisa. Berarti tidak amanah kalian. Ya, itu juga termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya apa? Mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka. Tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Maksudnya apa, Nak? Kamu tidak mencela kepada kedua orang tua. Contohnya apa kira-kira? Mama miskin, nggak punya duit, sehingga saya nggak bisa makan yang enak. Terus kamu bilang sama tetangga, mamaku itu tadi aja saya minta ayam aja nggak dibeliin, mama itu pelit, nggak punya uang, saya miskin. Boleh nggak kira-kira begitu? Nggak boleh. Ya. Tidak boleh mencela orang tua, apalagi membeberkan kejelekan orang tua di hadapan orang lain. Simpan, nah itu termasuk rahasia keluarga, tidak boleh dibeberkan kemana-mana. Sehingga mama kalau keluar malu. Gara-gara apa?
gara-gara omongan kamu bahwa katanya mama pelit, mama nggak punya duit, mama miskin, dan lain sebagainya. Itu tidak dibolehkan ya. Jadi omongan tolong dijaga, dirahasiakan aib dari keluarga. Ya, aib keluarga tidak boleh dibocorkan ke orang lain. Ya, ingat, aib orang tua tidak boleh dibocorkan kepada orang lain sehingga mama malu dengan ucapan kalian. Ada nggak yang seperti itu? Insya Allah tidak ada di anak-anakku SMP Muhammadiyah 27. Insya Allah tahu bahwa itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi ibu pesan sama kalian, jangan sekali-kali membeberkan aib keluarga kepada orang lain. Ya, selanjutnya apa nak? Mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Kenapa? Mendahulukan berbakti kepada ibu. Tadi karena kenapa? Ibu punya kelebihan seperti itu. Tadi udah ibu paparkan di depan tadi, karena ibu mengandung, melahirkan, menyusui, terus masih membimbing kalian sampai besar, sampai siap jadi orang, siap untuk hidup mandiri. Sehingga katanya tadi jadi mengutamakan seorang ibu dulu daripada ayah, walaupun jangan terus kamu nggak mau, kata Bu Alifah nggak mau disuruh ayah karena katanya ibuku baru ayahku. Nggak boleh seperti itu. Tetap kita mentaati perintah dari seorang ayah. Jangan disia-siakan seorang ayah. Ingat bahwa keringat ayah menetes itu adalah untuk kalian. Jadi kadang-kadang ayah mencari nafkah dengan keringat yang bercucuran, itu hanya untuk kamu, kebutuhan keluar atau mencari kebutuhan keluarga. Selanjutnya berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Tadi udah ibu paparkan. Mama, besok saya seperti ini. Mama, besok misalnya Nida, besok mau seperti ini. Katakan dengan lemah lembut, jangan dengan bentak-bentak. Mama, awas lu ya, kalau nggak dibeli ini nggak begitu nah. Karena biasanya kita kebutuhan keluarga itu banyak, kadang-kadang. Ya, kebutuhan keluarga itu banyak kadang-kadang, dan kadang-kadang ada yang bisa memenuhi apa yang diminta oleh anaknya, ada juga yang tidak. Kalau yang ketemu dengan orang tua yang tidak bisa memenuhi harapan kamu, ya maklumlah, dimaklumi. Ya, apalagi sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, ayah itu resah untuk mencari suatu pekerjaan atau nafkah. Jadi maklumlah, karena mungkin di tahun-tahun ini masih pandemi, ya doain aja mudah-mudahan corona atau COVID ini sudah tidak ada, sehingga kita juga bisa bertemu di sekolahan dan ayah ibu bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan oleh ayah dan ibu, dan kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan leluasa. Selanjutnya, hak terhadap orang tua. Hak apa? Hak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Ada nggak haknya? Ada. Yang pertama. Apa yang pertama? menyolati keduanya. Menyolati atau menyolatkan kedua orang tua apabila sudah meninggal atau wafat. Jangan mentang-mentang karena kamu nggak bisa menyolatkan. Bisa nggak menyolatkan? Insya Allah Bu Afifah, karena saya sudah diajarkan atau belum diajarkan sama Bu Afifah? Belum, baru mau. Ya, menyolatkan keduanya atau menyolatkan salah satu dulu dari orang tua yang meninggal. Caranya bagaimana menyolatkannya? Jadi kamu yang jadi imam, yang laki-laki jangan yang perempuan, yang laki-laki jadi imam, kecuali
kalau memang makmumnya itu adalah perempuan semua. Beda. Ya, kalau di lingkungan Jakarta masih banyak yang laki-laki, berarti yang laki-laki siap untuk menjadi imam, menyolatkan orang tua yang sedang meninggal. Jangan diserahkan sama Pak Ustadz. Jangan diserahkan sama Pak Ustadz, tapi kita bisa sendiri. Caranya bagaimana, Bu? Makanya diajarkan di Muhammadiyah yang pertama. Apa yang pertama? Niat, jelas. Niat menyolatkan mayat ibu atau bapak. Yang pertama membaca Al-Fatihah. Kamu sudah bisa Al-Fatihah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Amin, bisa. Yang kedua, atau takbir. Salat mayat itu nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, pakai takbir saja. Takbir yang pertama membaca, tadi Ibu bilang apa? Membaca Al-Fatihah. Yang kedua membaca sholawat. Yang ketiga membaca doa. Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang laki-laki. Yang perempuan, Allahumma ufirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'ufir lana walahu. Kalau mayatnya atau seorang ayah yang meninggal. Kalau seorang ibu yang meninggal, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana walaha. Insya Allah itu akan dipraktekkan kamu di kelas 3 ini. Insya Allah Ibu nanti akan praktek juga sehingga kamu bisa untuk melaksanakan sholat jenazah. Oke, Nak? Oke? Siap untuk belajar kan? Ya, Bu. Siap, Siap Bu. untuk. Yang kedua, apa yang kedua? Untuk mereka berdua. Istighfar untuk mereka Istighfar untuk mereka berdua. Meminta ampun, memintakan kepada Allah. Doanya bagaimana? Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena doa itu berlaku baik yang masih hidup atau sudah meninggalkan kita. Tadi ayatnya surat Al-Isra ayat 24 tadi yang belakang, ya enggak? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena doa itu berlaku baik untuk orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah tidak ada. Berikutnya nomor 3. Apa nomor 3? Menunaikan janji kepada orang tua. Menunaikan janji mereka atau menunaikan janji kedua orang tua yang sudah tidak ada. Janjinya apa tadi? Misalnya janji saya mau beramal atau janjinya apa tadi? Sama orang lain. Berarti kalian yang harus meneruskan janji itu. Misalnya, saya janji datang ke rumahnya si A. Berarti kalian harus tahu memenuhi janji itu. Saya orang tua sebelum meninggal janji bahwa saya disuruh datang atau bersilaturahmi ke si B. Misalnya, itu harus kamu laksanakan karena memang itu adalah janji dari orang tua. Kecuali kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti tidak ada hukumnya. Kalau kamu tahu ya wajib dilaksanakan janji itu kepada siapapun. Ya, kepada siapapun kalau orang tua sebelum meninggal berjanji, ya kamu harus melaksanakan. Atau anaknya harus melaksanakan. Apalagi janji itu adalah janji yang atau dalam hal kebaikan, bukan hal keburukan. Kalau hal keburukan nggak usah. Misalnya nih contoh, Mama, Ibu janji mau mau bunuh orang itu. Saya punya dendam dengan dia. Kamu harus melepaskan dendam orang tua. Itu nggak boleh lah. Itu kecuali, ya, itu nggak boleh. Dendam itu tidak boleh dilaksanakan walaupun janji dari orang tua itu nggak boleh dilaksanakan. Kecuali janji-janji yang baik-baik saja.
Selanjutnya apa? Muliakan teman kedua orang tua. Muliakan teman kedua orang tua. Kira-kira kamu tahu nggak teman bapak ibumu di waktu masih hidup? Teman baik, kira-kira tahu nggak? Ini Bu Afifah misalnya gitu. Sama Bu Kepala Sekolah. Baik nggak? Tentu baik itu hubungannya. Makanya itu kamu laksanakan. Kamu sambung silaturahminya. Oh iya, Mama dulu baik dengan Bu Kepala Sekolah, yaitu Bu Hanisa ada. Berarti Ibu sudah tidak ada, berarti anak Ibu yang harus melanjutkan silaturahminya. Kamu tahu nggak orang tuamu punya teman yang baik gitu? Tahu nggak? Halo? Masih bergabung nggak? Masih bergabung? Kira-kira tahu nggak? Masih kira-kira tahu nggak orang tuamu punya teman baik gitu? Tahu. Tahu. Berarti itu disambung silaturahminya. Jangan sampai kamu bertengkar dengan teman dari orang tua yang waktu masih hidup. Yang terakhir apa? Yang terakhir? Menyambung tali silaturahim dengan tali kerabat ibu dan ayah. Maksudnya menyambung silaturahmi itu jangan sampai putus, apalagi sama keluarga dari bapak yang sudah tidak ada misalnya, atau ibu yang sudah tidak ada lagi. Ya enggak? Ya enggak? Iya, jadi silaturahminya disambung biar kamu termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Manfaat berbakti kepada orang tua apa? Kabulkannya doa. Apa? Dikabulkan doanya sama Allah. Ya, manfaatnya itu satu, dikabulkan doanya. Misalnya kamu minta jodoh yang cakep, jodoh yang kaya, jodoh yang beragama. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga Allah mendengarkan doa kalian. Tadi kan Ibu udah ridallahu fil walidain tadi. Hadisnya seperti itu. Sehingga tadi manfaatnya adalah dikabulkan doanya. Insya Allah dikabulkan doanya. Saya mau yang pinter deh, mau sekolah lagi. Dikabulkan oleh Allah doanya. Kenapa? Karena kamu termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Nomor 2, penghapus besar. Penghapus dosa besar. Kalian punya dosa nggak? Ibu tanya. Punya dosa nggak? Halo, masih bergabung kan sama Ibu kan? Punya dosa nggak? Punya. Siapa yang nggak punya dosa? Hah? Siapa yang nggak punya dosa? Manusia ini penuh dengan dosa, makanya selalu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sama jalan ke sekolahan, astagfirullahaladzim, jalan ke pasar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, selalu mengingat Allah dan minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, berbakti kepada kedua orang tua merupakan penyebab kebarokahan dan bertambahnya rezeki. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan akan bertambah rezekinya. Rezeki itu bukan hanya duit, nak. Ya. Kesehatan termasuk rezeki dari Allah. Sehat. Enak nggak sehat? Sehat itu makan apa aja enak. Ya. Jadi rezeki itu nggak cuma harta, tapi termasuk kesehatan itu juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berkah, selalu sehat, itu juga merupakan suatu rezeki, itu suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian selalu berbakti kepada kedua orang tua.
Yang keempat, apa? Selanjutnya? Barang Barang siapa siapa yang berbakti yang kepada berbakti bapak kepada orang ibunya, tua, maka anak-anaknya akan maka berbakti anak-anaknya kepadanya. pun Dan barang berbakti siapa yang durhaka kepada. kepada keduanya, maka anak-anaknya pun akan durhaka pula kepadanya. Nah, maksudnya begini, siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, maka nanti keturunannya atau anak kalian, bukan sekarang ya nak, anaknya ya besok kalau sudah gede, sudah dewasa, berarti anak-anak kalian juga berbakti kepada kalian, karena kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, kalau kamu durhaka terhadap orang tua, maka anakmu juga akan durhaka terhadap orang tua. Sakit nggak, nak? Hatinya sakit nggak? Sakit. Sakit sekali rasanya kalau didurhakai oleh seorang anak. Sakit sekali rasanya. Ya, kalau anak tidak taat kepada orang tua, itu rasanya sakit banget di hati. Besok kamu akan merasakan seperti itu. Makanya sekarang Bu, saya berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Besok biar kalau punya anak, nanti saya bisa, anak saya, keturunan saya bisa berbakti kepada saya. Karena sebaliknya seperti itu memang. Jadi kalau anak durhaka menyakitkan hati. Ya. Kalau anak itu durhaka terhadap orang tua adalah sakit hati. Selanjutnya, nak? Selanjutnya apa selanjutnya? Selanjutnya apa? Diterima. Kalau kedua orang tua, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Iya. Tadi hadisnya udah Ibu paparkan. Ya. Jadi ridhonya orang tua, ayat apa namanya? Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Tadi hadisnya ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Menyedihkan ya, nak? Makanya tinggal berbuat baik kepada orang tua. Apa sih susahnya? Ya, nggak ada susahnya kan? Nggak ada. Selanjutnya apa? Selanjutnya diterima. Selanjutnya diterima. Diterimanya amal seseorang. Tergantung kepada keridhaan dari orang tua. Jadi kalau kalian berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah kamu amalmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seperti itu yang Ibu harapkan ya. Semua anak-anak yang masih punya orang tua, yang masih hidup berbahagialah. Ditungguin orang tua berbahagialah. Kalian masih ada orang tua kedua-duanya ya. Mudah-mudahan seperti itu, kecuali yang sudah tidak ada, yang tidak ada juga ada haknya tadi yang sudah kita bareng-bareng sebutkan tadi, hak anak kepada orang tua yang masih hidup, hak anak kepada orang tua yang sudah tidak ada, tadi sudah kita paparkan. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Dipanjangkan usia dan dipanjangkan usia dan Dilampangkan rezeki. Dilampangkan rezekinya. Enak nggak kalau kita umur panjang? Tapi nggak umur panjang, nah. Umur panjang digunakan untuk beribadah. Tidak ada gunanya kalau hanya umur panjang tapi tidak digunakan untuk beribadah, tidak ada gunanya, nggak manfaat itu namanya. Jadi umur panjang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dilapangkan rezeki. Enak nggak dilapangkan rezeki oleh Allah? Enak. Mau ke sini punya duit, mau ke sana punya duit, mau minta apa punya duit. Pokoknya serba punya deh. Tapi nggak terlalu banyak. Kalau punya rezeki terlalu banyak, kasihkan yang lain yang tidak punya. Ya,
kasihkan yang lain. Ya, untuk amal kita, bekal kita di akhirat nanti. Ya, selanjutnya akan mendapatkan berapa? Akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Akan mendapatkan bakti yang sama dari tadi sudah dibahas nomor berapa tadi itu kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, kita nanti keturunan kita akan berbakti kepada kita. Ya, itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang yang B yaitu berbuat baik kepada siapa? Yang B? Guru. Berbuat baik kepada guru. Guru itu siapa sih, Nak? Guru itu siapa? Guru adalah orang tua yang kedua setelah bapak dan ibu di rumah. Kamu punya orang tua nggak di sekolahan? Ada, Bu Afifah, Bu Hani, Bapak Yasir, dan semuanya itu termasuk guru-guru kita, yaitu termasuk orang tua yang perlu kita patuhi. Ya, kita ada di layar itu sesuai dengan surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayo, ada Novel nggak? Novel, halo? Ada? Ada Ajra nggak? Ajra? Halo? Ya, Bu. Tolong Nak dibaca surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila usuzu wa idza qila suju fasuju yang fang suju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Ajra lagi, tolong dilihat artinya, Nak. Ya, Bu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat atau derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, anak-anakku semuanya,
Kenapa berbakti kepada guru itu mengangkat surat Al-Mujadalah ayat 11. Di situ ada Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi yang dimaksud guru di situ adalah orang yang berilmu. Nggak mungkin kalau seorang guru itu tidak punya ilmu. Kalau di SMP punya ilmu masing-masing. Ada ilmu matematika, boleh Pak Yasir dan Pak Ari, ada ilmu bahasa Indonesia di Bu Desi dan Pak Alif, ada ilmu BK, ada ilmu IPA yang diajar oleh kepala sekolah kita. Terus ada ilmu IPS dimiliki oleh Bu Ewi dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud ayat tadi kan diangkat berbakti kepada guru itu adalah orang-orang yang berilmu, itu akan dikasih derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk guru-guru kalian, doakan mudah-mudahan guru-guru itu adalah ngajarnya dengan ikhlas sehingga nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jangan ngantuk ya, Nak. Bentar ya, sebentar lagi. Tentang tanggung jawab seorang siswa terhadap gurunya. Punya tanggung jawab nggak kalian terhadap guru kalian? Ayo. Punya. Yang pertama, apa itu? Yang pertama apa? Perhatian. Mendengarkan dengan perhatian penuh. Jika guru menjelaskan seperti ini, walaupun ngantuk, ibu tahu tuh nggak mengantuk tuh. No, ada yang ngantuk, yang tidur, ada yang makan. Ya, di sini tanggung jawab kalian adalah satu, mendengarkan perkataan penuh guru kamu. Matematika, berarti harus kamu perhatikan. Kalau nggak bisa tanya Pak Yasir. Bahasa Indonesia tanya Bu Desi. Ya. Kalau memberikan semangat, tanya Bu, siapa? Bu Endang, ada Bu Mira, ada. Ya enggak? Tanya. Jangan kamu tinggal bersenda gurau dengan teman yang atau ditinggal ngantuk dan lain sebagainya. Itu bukan tanggung jawab terhadap siswa terhadap guru. Enggak perhatian. Terus ditanya enggak tahu lagi. Mending enggak perhatian tapi ditanya tahu, nyambung. Kalau enggak, ya Allah, dari tadi mengeluarkan tenaga gurunya ditinggal untuk bercanda sama temennya, itu nggak boleh. Yang kedua, bertanya dengan lemah lembut. Contoh, Bu Afifah, tadi saya baca Quran kurang panjang. Kenapa sih ini bisa panjang? Kenapa sih Bu seperti ini? Karena ketepatan Bu Alsa biasanya bergaul dengan kamu, selalu membentak kamu kalau kamu nggak bisa ngaji. Ya nggak? Ya nggak? Halo? Ibu Nuh, halo? Ya, Bu. Ibu marah biasanya kalau kamu nggak bisa ngaji. Kenapa Ibu marah? Marah Ibu itu menunjukkan perhatian terhadap kalian. Ibu kasih tahu, ini loh Nak panjangnya, sehingga dibaca panjang, nggak boleh baca pendek seperti itu. Itu kalau ilmu Ibu Afifah, tidak lagi dengan ilmu Pak Yasir. 2 kali 2 kata-kata kamu sama dengan 5. Lah kok sama dengan 5 kata Pak Yasir? Ya nggak? Salah kalau sama dengan 5. Sama dengan ilmu Ibu. Beda-beda di SMP ini yang punya ilmu masing-masing. Ada yang punya ilmu ini, ada yang punya ilmu ini, dan lain sebagainya. Nomor 3. Menjawab dengan baik. Yang tidur, tolong dong Ibu tanya dong, yang tidur dong. Nomor 3. Menjawab pertanyaan guru dengan baik. Menjawab pertanyaan guru dengan baik. Jawablah dengan baik, santai saja, nggak boleh. Apa Bu Afifah? Nggak boleh, Nak. Bu Afifah, tadi apa? Kalau saya tadi belum jelas, Bu. Saya minta tolong, jelaskan kembali. Saya belum bisa, Bu, untuk praktek sholat jenazah. Tolong, Bu, dipraktekkan kembali. Itu juga praktekin kok. Mau, Ibu? Jangan marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Ya nggak, Nak?
Bu, saya bisanya begini. Ya nggak bisa begitu. Harus sesuai dengan kaidah tentang praktek sholat jenazah. Saya bisanya gini Bu, doanya nggak bisa begitu. Nah, wajib bisa. Kalau nggak bisa bagaimana? Belajar pelan-pelan. Kalau nggak bisa lagi bagaimana? Tanya Bu Afifah, doa untuk sholat jenazah takbir yang keempat apa? Dengan lemah lembut, jangan bentak-bentak, mentang-mentang kamu nggak bisa bentak-bentak. Biasanya ada orang yang nggak bisa bentak-bentak, malahan nggak begitu, Nak. Oke? Oke, Bu. Selanjutnya apa? Memberi salam kepada guru. Memberi salam kepada Pak Guru dan Bu Guru jika kalian bertemu. Assalamualaikum Bu Afifah. Jangan gini, ya ada Bu Afifah. Selamat pagi. Lah, kok selamat pagi? Bukan assalamualaikum, karena ibu punya salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengandung doa. Bukan selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat setengah pagi. Nggak begitu. Halo Bu Afifah, nggak begitu, Nak. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Afifah, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Bu Afifah seperti itu. Bisa kan melaksanakan itu kan? Halo? Insya Allah bisa melaksanakan itu. Selanjutnya, mendengarkan nasihat dengan baik guru ya. Jadi kamu dengerin aja. Nah, Ajra seperti ini loh, Nak. Jadi seperti ini biar nggak ada kesulitan. Kamu dengerin aja apa kata Bu Endang, apa kata Bu Mira, karena Bu Endang adalah guru BK yang biasa menasihati anak-anak kita kalau anak-anak kita lagi keseleo nakal. Boleh nggak kamu keseleo? Keseleo nakal maksudnya Ibu bukan keseleo kaki, bukan. Keseleo nakal. Ibu tadi saya ngomong keseleo seperti ini, kotor ngomongku. Boleh nggak kira-kira? Ngomongnya binatang semuanya. Gimana mau ditegur sama guru? Ya. Halo? Masih bergabung sama Ibu? Halo? Yang laki-laki mana sih ini? Halo? Biasanya yang laki-laki yang suka ngomongnya di kebun binatang. Semuanya diomong kebun binatang sehingga Ibu bisa marah. Kamu punya mulut bukannya diucapkan dengan ucapan yang bagus. Binatang dikeluarkan semua. Nggak boleh, Nah, itu. Oke? Selanjutnya apa? Jangan berjalan di depan. Jangan berjalan di depan guru lagi ngomong sama guru yang kamu nengah aja gitu depannya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Dari belakang aja gitu. Maaf Pak, saya mau lewat dari belakang, bukan dari depan. Jadi sambil membungkukkan badan sedikit. Boleh. Jangan di depannya, dia langsung kamu mapas saja begitu. Nggak boleh. Ya. Atau sedang naik motor, ternyata yang naik motor guru kamu, langsung digunting aja. Gitu. Mentang-mentang kamu naik motor gede. Ya, mentang-mentang kalian naik motor gede, sehingga guru kamu lewat, kamu potong, gunting aja begitu. Nggak boleh, kan, Nak? Nggak boleh. Jadi tata keramanya adalah jangan berjalan di depan guru. Ya, apalagi guru lagi duduk, lagi istirahat, lagi makan, kamu jangan jalan di depannya, tapi di belakang. Selanjutnya, tidak menduduki tempat duduknya. Tidak menduduki tempat duduknya guru. Misalnya di kantor, asal aja aku duduk, kecuali disuruh. Kalau disuruh terserah. Kalau nggak disuruh jangan kamu langsung begitu aja. Menduduki tempat duduk guru kamu yang sedang ada di kantor. Misi, Assalamualaikum Bu, saya mau ketemu Pak ini, saya mau ketemu Pak ini. Jangan langsung duduk aja gitu di tempat duduk, tempatnya seorang guru. Ya, selanjutnya. Tidak berdusta kepada guru. Berdusta, contoh. Banyak contoh ini. Tidak berdusta. Nih, kadang-kadang ini. Bu Afifah, saya nggak ngaji, saya lagi men.
ternyata nggak men. Dosa nggak itu? Berdusta nggak itu? Berdusta itu namanya. Akhirnya Mbak Ipa sampai gini, coba Mbak Ipa lihat. Kenapa? Karena suka berbohong. Itu nggak boleh, nggak dosa. Apalagi seperti itu. Dosa. Mbak Ipa, saya nggak ngaji ini, aku lagi main. Kata Mbak Ipa, nggak usah baca Quran, tapi hafalan. Sedih lagi. Hafalan apa, Bu? Kalau untuk berabinas, oke, nggak apa-apa. Apa aja, Al-Fatihah juga boleh. Kalau untuk berabinas juga boleh. Qul huwallah juga boleh. Keseleo. Al-Fatihah aja keseleo. Jadi mestinya bacaannya amta dibaca amta. Salah nggak? Salah nggak? Halo? Salah nggak? Salah, Bu. Salah, Bu. Salah, Bu. Kan amta tapi amta alaihim. Jangan dibilang nggak susah itu Fatihah, nak. Jangan keseleo. Ya. Siratal ladzina amta apaan? Amta makan. Jadi siratal ladzina an'amta, pastikan. Kalau nggak bisa bagaimana caranya? Lihat di Qur'annya. Kalau nggak bisa lagi bagaimana? Cari gurunya. Jangan dikasrak aja asal kamu bisa. Mulutku nggak bisa. Untuk ngucapin itu ya jangan Quran disuruh ngikutin mulutmu, tapi mulutmu ngikutin bacaan Al-Qur'an. Jangan Quran kamu suruh ngikutin mulutmu, tapi mulutmu mengikuti Al-Qur'an. Seperti itu, nah. Kemarin kan begitu juga, ada masalah begitu. Mulutku nggak bisa seperti ini. Emangnya mulutmu kamu suruh ngikutin Quran. Ya. Jadi salah Ibu. Jangan Quran disuruh ngikutin mulutmu, tapi mulutmu ngikutin makhrajnya Al-Qur'an. Itu enaknya sehingga Ibu marah. Ya kan? Selanjutnya apa? Menghindari suudzon. Menghindari suudzon. Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Maksudnya apa menghindari suudzon? Ada yang tahu? Ada yang tahu, nah? Maksudnya seperti ini. Kamu jangan selalu suudzon sama gurumu. Contoh. Enggak, kemarin Pak Yasir begini. Suudzon sama Pak Yasir. Pak Yasir bukannya sakit kemarin. Pak Yasir itu ternyata makan di kantor. Enggak begitu, nah jangan suudzon sama gurunya. Ternyata Pak Yasir sakit memang. Misalnya contoh. Enggak, Pak Yasir nggak sakit makan tuh. Ya Pak Yasir makan demi untuk kesembuhan maksudnya. Jangan suudzon sama guru. Oh Pak Yasir tadi sekali lemes sekali sekarang makan. Itu namanya husnudzon. Berbaik sangka terhadap seorang guru. Contoh ya, nah itu contoh. Jangan sampai kamu suudzon terhadap guru kalian. Tapi berhusnudzonlah kepada seorang guru atau berprasangka baik kepada seorang guru. Yang terakhir, mendoakan? Mendoakan guru yang telah meninggal dunia. Kita doakan. Jangan sampai kita sumpahin. Biarin aja. Enggak begitu. Tapi kita doakan. Semoga guru saya yang sudah meninggalkan saya nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu paparkan ke kalian. Tugas kamu nanti kamu lihat di PCR ya nak ya. Tugasnya nanti lihat di PCR. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya atas bergabungnya di Zoom ini. Semoga ada manfaatnya di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ustadz Zaki, terima kasih Bu Kepsek, Bu Hanisa Ada atas waktunya untuk bergabung di Zoom ini. Semoga manfaat ya Pak. Kalau ada yang salah tolong dibenarkan Pak. Pak Zaki, halo Pak Zaki.
Sepertinya udah keluar, Bu, Pak Zakinya. Pak Zakinya udah keluar ya, Bu ya. Bu Hani? Ya. Nih, makasih ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Maafin ya, Bu. Kalau ada salah-salah kata, maafin ya. Ya. Nah, ya udah Mana? anak-anak. Kenapa? Anak-anak semuanya Anak-anakku udah semuanya paham? Udah paham? Betul? Insya Allah. Insya Allah. Oke, Terima kasih ya, Nak. Ya, Ya, jadi dapat apa yang sudah disampaikan Bu Haja bukan hanya sekedar pelajaran materi. saja, tapi juga harus bisa dilaksanakan di rumah. Jadi ketika kalian mengerjakan sesuatu memang sudah ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Ya tadi dari Al-Qur'an. Ya, ketika kita memang harus berbakti kepada orang tua memang ada dasarnya, bukan asal-asalan. Jadi agama itu memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat sesuatu memang karena ada dasarnya, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, dalilnya untuk berbakti kepada orang tua yaitu tadi, ya, hadis ridallah fi ridal walidain wa suhtullah wa fi suhtil walidain, ya. Jadi itu benar-benar kamu terapkan di kehidupan, ya, insya Allah. Seperti yang tadi disampaikan Bu Afifah, ketika kalian berbakti kepada orang tua, insya Allah hidup kalian ke depannya berkah. Selamat dunia dan akhirat. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya, Bu Haja. Terima kasih, Bu Hani. Sebagai refleksi untuk anak-anak semuanya. Salam sehat semuanya, salam sukses semuanya, persiapan untuk kelulusan, persiapan untuk ujian-ujian praktek. Ya. Dulu, baru nanti setelah PTS ini saya laksanakan untuk praktek, Bu. Jadi setelah PTS saja sekalian. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Haja Afifah. Sukses Bu. terus untuk Bu Haja Afifah. Terima kasih juga sama Bu Hani. Semoga ada manfaatnya sama anak-anak gitu, Bu Han. Amin. Ya, silakan ditutup Bu Haja, sudah. Sudah saya tutup, udah nggak apa-apa. Silakan anak-anak keluar nggak apa-apa, Nak, ya udah. Ya, terima kasih semuanya ya, Nak.